Pada tahun 2020, jumlah anak yang mengalami stunting di Indonesia masih dianggap sangat tinggi, meski menurun dibanding tahun 2012. Berdasarkan estimasi dari UNICEF, ada 31,8% anak di Indonesia yang mengalami stunting, sehingga meraih predikat very high atau sangat tinggi. Berarti ada 1 dari 3 anak di Indonesia yang mengalami stunting. Lalu apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Lalu, apa sih gejala anak yang mengalami stunting? Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk anak seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting pada anak. Pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan, dan postnatal care, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Dan yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Jika gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal, yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang buruk. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa atau penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Antisipasi stunting pada anak diantaranya yaitu dengan cara yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua, menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, dan yodium yang cukup. Yang ketiga, melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, di antaranya yaitu setiap bulan ketika anak berusia 0-12 bulan, setiap 3 bulan ketika anak berusia 1-3 bulan, setiap 6 bulan ketika anak berusia 3-6 tahun, dan setiap tahun ketika anak berusia 6-18 tahun. Yang keempat, mengikuti program imunisasi, terutama imunisasi dasar. Dan yang kelima, memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan pemberian MPASI yang memadai. Untuk mencegah stunting, konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Anak yang mendapat asupan protein 15% dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan asupan protein 7,5% dari total asupan kalori. Anak usia 6-12 bulan dianjurkan mengonsumsi protein harian sebanyak 1,2 gram per kilogram berat badan. Sementara anak usia 1-3 tahun membutuhkan protein harian sebesar 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai stunting pada anak. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami untuk kita semua ya.